dan HUT ke-37 GBI Gunung Padang Purbalingga, Kamis 14 November 2024. Puji nama Tuhan, hari ini di antara kita juga telah hadir yang terhormat Bapak Ketua BPD GBI Jawa Tengah, Bapak Pendeta Andreas Utomo, dan juga Bapak Ketua Perwil, Bapak Pendeta Abednego Rasdi, dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang hari ini juga ada bersama dengan kita, juga seluruh tamu undangan dan seluruh sidang jemaat. Mari saat ini kita akan bersama-sama memulai acara ini dengan kasih Kristus. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, dan dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Abednego Rasdi akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kepada Bapak Pendeta Abednego Rasdi, disilahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, sore hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau telah mengaruniakan satu tempat yang begitu indah, begitu baik. Kami percaya ini satu berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kartomeus beserta seluruh jemaat yang dilayaninya. Karena itu Tuhan, tempat ini kami mensyukuri akan kasih-Mu dan kami akan memulai acara ibadah perdana di tempat ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan Gereja kepada Bapak Hendro Gunawan. Disilakan. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir, yang telah jauh-jauh ke tempat ini. Mungkin juga lagi tadi hujan deras, tapi puji Tuhan kita pada saat ini diberikan terang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas yang telah datang, baik juga Ketua Perwil kita, baik tamu undangan yang lain yang telah hadir pada saat ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih juga kepada donatur yang tidak kami sebutkan, dan sekali lagi yang telah memberikan, baik donatur dari luar gereja maupun donatur dari gereja sendiri, dari jemaat, baik itu yang berupa dana, baik itu yang berupa waktu, doa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jika kita boleh ada di tempat ini. Sekali lagi ini pun di luar jangkauan kami. Kami pun selaku panitia, kami tidak asalnya kami tidak mikir kalau sampai jadinya begini. Tetapi sekali lagi semuanya itu kemurahan Tuhan, dan kita berikan semuanya itu kemurahan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja kepada Bapak Pendeta Robert Pasanda. Disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Kemenag, kalau sudah hadir Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Said Isana yang akrab dipanggil dengan Gus Sahid. Kemudian Ketua BPD GBI Jawa Tengah, Bapak Pendeta Andreas Utomo. Juga semua rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Terlebih dan teristimewa yang berbahagia pada sore hari ini, Bapak Pendeta Kartomeus bersama Ibu. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Pada kesempatan saat ini, saya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kartomeus Sarjono dan semua pengurus GBI Gunung Padang dan seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Selamat atas gedung gereja yang baru yang terhitung mulai hari ini digunakan sebagai sarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah yang lebih penting dalam rumah Tuhan? Apakah gedung gereja yang megah dan sarana prasarananya yang premium? Atau apakah pujian, penyembahan, alunan
musik yang menyentuh jiwa kita, atau mungkin khotbah-khotbah yang disampaikan secara sistematis yang luar biasa, memberikan pemahaman secara teologis maupun praktikal. Apakah itu semuanya yang menjadi penting di dalam rumah Tuhan? Dan saya ingin mengatakan Bapak Ibu, yang paling penting di dalam rumah Tuhan, tahukah Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam baitnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Hidayat, SAG, MPDI, disilakan. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore yang indah, patut untuk senantiasa kita syukuri dan kita nikmati sebagai bentuk dari pemberian Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongannya. Saya berdiri di sini mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang kebetulan belum bisa hadir karena ada acara tugas di Semarang terkait dengan kegiatan pemberangkatan Pekan Olahraga Santri Diniyah Takmiliyah tingkat nasional yang ke-6 yang berada di Lampung. Beliau hanya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua yang hadir dan sekaligus memberikan penghormatan kepada Bapak-bapak pendeta, romo-romo semua yang hadir dan semua umatnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan taufik, selalu diberikan pertolongan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pesan yang kedua, beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan peresmian ini, telah dibangunnya atau telah direnovasi gereja atau GBI Gunung Padang Main Hall, dan mudah-mudahan gedung ini bisa digunakan untuk kegiatan peribadatan agar senantiasa lebih konsentrasi, senantiasa lebih khusyuk untuk selalu mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nama Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa atas GBI Gunung Padang Purbalingga. Yang pertama, dengan kasih Kristus, Bapak Muhammad Nur Hidayat, SAG MPD 1 sebagai Kemenak. Yang kedua, Bapak Pendeta Bagus dari GKJ Pengalusan sebagai Ketua FKUP Purbalingga. Apakah sudah hadir? Jika sudah hadir, dimohon untuk menuju ke panggung. Baik. Yang ketiga, Bapak Pendeta Abednego Rasdi sebagai Ketua GBI Perwil Paradaya. Disilakan. Berikutnya, Bapak Pendeta Robert Pasanda sebagai Ketua BKSAG Purbalingga. Bapak Wahyu Dianto SPD sebagai Bapak Lurah Kandang Gampang Purbalingga. Berikutnya, Bapak Soekarno sebagai Ketua RW Kandang Gampang Purbalingga. Disilakan. Bapak Agus Sucipto sebagai
Ketua RT Kadanggampang Purbalingga. Disilakan. Apakah sudah hadir atau ada yang mewakili? Disilakan. Baik. Dan yang terakhir, kepada Pendeta Mulyanti Suwarna sebagai Gembala Pembina GBI Gunung Padang Purbalingga. Disilakan. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan ucapan terima kasih yang akan diberikan oleh Bapak Hendro Gunawan sebagai Ketua Panitia dan juga Ketua Pembangunan. Kepada Bapak Hendro Gunawan, disilakan. Yang termanis. Baik. Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Malam hari ini, Gembala Sidang Pendeta Kartomil Sarjono juga akan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jemaat mula-mula, yaitu nama yang saya panggil dimohon untuk berdiri di depan panggung. Yang pertama kepada Ibu Hum. Baik, Bapak Gembala dipersilakan memberikan kenang-kenangan. Dan saya undang Ibu Gembala untuk berfoto bersama. Kembali Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kartomil Sarjono akan memberikan kenang-kenangan untuk Bapak Antoni. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliaulah yang menjaga keamanan Kota Purbalingga. Luar biasa. Silakan berfoto bersama dulu Bapak.
kalah untuk mempersembahkan sebuah pujian bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama sambut untuk persembahan. Sebelum anak-anak, tentu saja ada wanita Betel Indonesia yang akan mempersembahkan tarian untuk kita semuanya. Dan setelah menari, kita akan dibagi sesuatu oleh mereka. Dan mari kita sambut WBI Esther. Hai umat Tuhan, let's get excited. Tuhan akan memberikan kepadamu musik yang baru sudah dimulai. Holy Springtime, musik seni yang kudus. Engkau yang ada di gunung Tuhan dan di sekitarnya, Tuhan menjadikan engkau menjadi berkat dan mencurahkan kepadamu shower of blessing, hujan berkat dalam nama Yesus. Amin. Hai padang gurun bersukacitalah, hai padang belantara bersukacitalah di dalam Tuhan. Semua benih yang sudah ditaburkan bertumbuhlah, benih kemenangan, benih kesembuhan, benih kemakmuran. Amin. Sudah bertemu tangan yang meriah buat WBI Esther. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat WBI Esther. Dan Bapak Ibu silakan mencicipi hasil tuayan mereka, ya. Hasil panen GBI Gunung Padang Purbalingga. Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ya. Manis rasanya, ya. Kalau nggak manis, Bapak Ibu bisa lihat kanan kirinya, nanti jadi manis. Baik, luar biasa, ya. Semuanya pasti kebagian. Kalau nggak kebagian, nanti ambil di belakang panggung, ya. Dan saat ini kita juga akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Kids Johnson. Kepada adik-adik kita, disilakan beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya.
sangat berbahagia ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang sedang berbahagia. Secara khusus Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang yang digembalakan Bapak Pendeta Kartomius bersama Ibu dan pengurus gereja. Hari ini adalah spesial. Ada dua hal yang penting hari ini yang membangkitkan Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang ini bersyukur. Yang pertama, Tuhan telah memberkati gereja ini berjalan 37 tahun. Oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan, gereja ini eksis dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. 37 tahun. Ini adalah hari ulang tahun yang ke-37. Yang luar biasa lagi, ditambahkan oleh Tuhan di tahun yang ke-37, Tuhan memberikan gedung yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gedung untuk ibadah Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang. Luar biasa. Gedung ini dibangun hanya dalam waktu 5 bulan. Saya waktu kesini pertama kali ini masih muda. Pak Hendro bekerja keras luar biasa mengatur untuk semua ini, dan hari ini menjadi gedung yang luar biasa. Di tengah-tengah sukacita ini, Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang ingin mengangkat sebuah ungkapan syukur dan juga menyaksikan pengalaman selama 37 tahun apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang diberkatkan Tuhan, pengalaman yang panjang dan anugerah Tuhan yang besar itu diangkat dalam satu tema, bersyukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Inilah yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Mari kita akan memulai dengan satu ayat kita. Mazmur 118 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang setuju dengan kebenaran ini kita katakan sekali lagi, amin. Bersyukur. Saudaraku sekalian, apa sih sebenarnya arti bersyukur? Bersyukur adalah ungkapan terima kasih. Bersyukur adalah pengakuan, penghargaan yang diwarnai dengan sukacita atas apa yang diterima dari pihak lain. Jadi hari ini Pak Kartomius bersama dengan GBI Gunung Padang bersyukur. Apa yang melatar belakangi ungkapan syukur yang kemudian diungkapkan melalui ibadah malam hari ini, yaitu sesuatu yang diterima dari pihak lain. Pihak lain di sini tentu bukan pribadi yang lain, walaupun ada para pihak tadi, sederet para pihak yang memiliki peran aktif, yang kemudian ikut ambil bagian mewujudkan terwujudnya Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang ini dengan gedung yang megah, yang lebih besar dari yang lampau, yang bagus, saudara. Tapi yang di atas segala-galanya, yang memiliki peran untuk menjadikan gereja ini sedemikian rupa, pihak lain adalah Tuhan Allah kita. Syukur itu adalah yang berikut adalah wujud kesadaran penuh bahwa sesuatu terjadi dan ada, bukan semata-mata usaha diri sendiri, tetapi
tetapi karena ada pihak lain juga yang berperan, dan yang berperan dalam semua ini, di balik semua ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, manusia boleh bekerja keras, banting tulang beras keringat. Manusia boleh membangun, tapi kalau Tuhan tidak membackup, kalau Tuhan tidak ambil bagian, kalau Tuhan tidak mengambil peran di dalamnya, kata pemasmur, sia-sia usaha kita. Tetapi telah nyata, malam hari ini kita kumpul bersama, telah melihat bukti di balik semua yang terjadi ini ada peran Tuhan. Itu sebabnya sebagai rasa syukur, sebagai pengakuan, sebagai penghargaan, sebagai rasa sukacita, malam hari ini diadakan ibadah syukur, saudaraku sekalian, untuk apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan selama puluhan tahun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada dua peran penting. Mohon maaf ya, saya boleh minum ya, daripada suara bicara. Bapak Ibu saudara sekalian, ada dua peran penting Tuhan. Menurut apa ini tema yang diangkat? Yang pertama, Tuhan memberi peran yang amat penting, yaitu Tuhan menyertai. Dan yang kedua, Tuhan memberi peran penting untuk terwujudnya gereja yang maju, gereja yang kuat, gereja yang kokoh. Tuhan yang kedua memiliki peran penting, memberi kebaikan, memberi berkat yang luar biasa. Saudaraku sekalian, bagi umat Allah, bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kadangkala kita hanya memiliki sedikit, tapi pada waktu kita melangkah, Tuhan yang akan meneruskan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B, dikatakan di sana, Bapak Ibu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman pertama kali disampaikan oleh Allah kepada Yosua waktu dia mengambil, saudaraku, kepemimpinan yang dialihkan oleh Musa kepada Yosua untuk memimpin umat menuju tanah perjanjian. Tuhan berkata, Yosua, jangan takut, jangan kecut hatimu. Aku sekali-kali tidak pernah akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Allah tidak membiarkan berarti Allah peduli, mengerti kebutuhan kita, mengerti apa yang kita perlukan. Allah memfasilitasi, Allah memberkati. Allah tidak berdiam diri tutup mata pada waktu kita membutuhkan sesuatu. Dan yang kedua, luar biasa, Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, dua kata penting. Yang pertama, Allah tidak membiarkan, dan yang kedua, Allah tidak meninggalkan, ini punya peran begitu penting untuk membangun hidup kita menjadi gereja yang
sempadan 37 tahun berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ini hebat, saudara. Gereja ini tetap menjadi gereja yang kuat, bisa bergerak maju. Saudaraku sekalian, bisa fokus kepada tujuan Allah, menghadapi tantangan-tantangan, pantang putus asa. Tapi ingat, di balik segala keterbatasan kita itu ada Tuhan Yesus yang menyertai. Selama 37 tahun, tentu itu bukan sebuah perjalanan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Kalau gereja kami itu baru 24 tahun, gereja ini 37 tahun. Selama 37 tahun, hampir tidak mungkin gereja ini tanpa mengalami kendala. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, saudaraku sekalian, perjuangan demi perjuangan harus tetap dilakukan sepanjang waktu. 37 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tetapi telah nyata hari ini bahwa penyertaan Tuhan itulah yang membuat gereja ini tetap kuat menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai persoalan. Gereja ini kuat. Dari mana kekuatan diperoleh? Pada waktu lemah, Tuhan di samping dan Tuhan berkata, "Nah, jangan takut." Penyertaan Tuhan ini luar biasa. Coba kita bayangkan kalau anak kecil berjalan melewati sesuatu yang agak bahaya, tapi di sampingnya ada ayahnya dan ibunya. Di belakangnya mungkin ada pegawai-pegawainya yang menyertai. Ada rasa aman. Kita mengerti yang menyertai kita itu adalah Allah yang maha besar, memiliki kekuatan yang tak terbatas, memiliki kuasa yang tiada tandingannya. Dan kalau kita berjalan disertai oleh Dia, kekuatan apa yang tidak gemetar menghadapi Dia? Saudaraku sekalian, inilah makna penyertaan Tuhan. Sehingga pemazmur berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai." Bahaya dalam perjalanan 37 tahun tentu ada. Seorang gembala hampir semua rata-rata memiliki pengalaman yang mirip-mirip. Menjalani kehidupan pelayanan yang ngeri-ngeri, tapi kalau kita lihat Tuhan bersama kita menjadi sedih. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang satu hal kecil bisa dibuat Allah menjadi besar. Saudaraku sekalian, Pak Kartomius berjuang dari waktu ke waktu tanpa mengenal yang namanya putus asa. Dan gembala memiliki ketabahan, memiliki kekuatan. Kalau hanya berfokus kepada diri sendiri atau kondisi yang ada atau lingkungan secara alamiah, gembala itu orang yang paling rawan gampang stres. Tapi pada waktu kita melihat Tuhan menyertai, kita kuat, kita bangkit, kita kokoh, kita terus maju, bergerak maju. Kita fokus kepada tujuan Allah,
tetap dibuat Allah eksis, tetap ada, berdampak, bertumbuh, berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudaraku, itulah yang terjadi. Itulah yang dialami oleh gereja ini, disertai secara luar biasa. Itulah kebanggaan kita. Kalau tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa berjalan berpuluh-puluh tahun. Kekuatan Tuhan itulah yang membackup kita. Yang kedua, peran penting Tuhan sesuai tema yang diangkat adalah kebaikannya yang limpah. Selama 37 tahun gereja ini berjalan, saudaraku, dari hari ke hari. Tadi ada pujian setiap hari, setiap waktu. Kebaikan Tuhan itu terus mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan. Tadi saya senang ada om-om dan tante-tante gereja mula-mula. Apakah gereja mula-mula dimulai dari 4 orang tadi? 4 di antara sekian. Setidaknya ini Bapak, om dan tante tadi menunjukkan orang yang setia selama berpuluh-puluh tahun. Di gereja kami biasanya generasi awal sudah merotol. Saya kadang-kadang bisa ngitung jari orang-orang yang awal 24 tahun yang lalu dan masih ada di tempat. Dan itu luar biasa. Itu mengingatkan kita bahwa pelayanan kita itu bukan dibangun di atas sesuatu yang sudah besar. Saya mulai pelayanan saya di perumahan Telogosari Semarang itu kami mulai dengan 2 orang. Saya mundar mandi dalam 1 tahun berdoa, Tuhan beri hambamu itu 1 saja titik kontak supaya aku bisa memulai pelayanan di sini. Mundar mandir 1 tahun, setelah 1 tahun tiba-tiba ketemu seorang ibu yang sudah sepuh, pensiunan. Dia punya anak laki-laki masih mahasiswa. Dan waktu ketemu dia bertanya, Pak Andreas, saya ini kalau meninggal dunia gimana, di sini tidak ada gereja. Tapi gereja rumah sebenarnya waktu itu sudah cukup banyak, cuma kan timbul tenggelam. Saya bilang, ibu, bolehkah di rumah ibu kami memulai suatu persekutuan? Oh, senang sekali. Kemudian kami mulai di rumah kecil, itu rumahnya kecil sekali, ruang tamunya kecil, kami mulai bertiga sembahyang. Dia mulai bermisi, memberitakan Injil, menjangkau banyak orang, terutama orang-orang Kristen yang tidak bergereja dulu di perumahan awal kan kadang-kala banyak. Dari situlah kami mulai. Kalau kami eksis sampai hari ini selama 24 tahun, dan kalau gereja di tempat ini eksis dalam waktu 37 tahun, disertai, diberkati oleh Tuhan, itu semua karena anugerah, itu semua karena kebaikan Allah, itu semua karena berkat-berkat Allah. Gereja Gunung Padang eksis dan menjadi berkat. Nah, saudaraku sekalian, dari kebaikan Allah itulah kita melihat gereja ini bertumbuh. Anak-anak sekolah minggu banyak, pemuda-pemudi banyak, ibu-ibu yang nyangking bakul anggur tadi banyak. Semua berkembang. Oleh karena berkat, oleh karena kebaikan Allah, gereja ini bertumbuh. Bertumbuh secara kuantitas, dan yang kedua bertumbuh secara kualitas. Kita yakin
Ini karena Tuhan hadir, Tuhan berkarya, bukan hanya menyertai dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan hadir menyertai, Tuhan berkarya. Itu sebabnya terjadilah perubahan demi perubahan. Gereja ini bertumbuh menjadi semakin besar dan menjadi semakin banyak. Semakin besar keluarga besarnya, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tentu bukan tanpa peran Pak Gembala, pengurus dan jemaat. Itu sudah pasti. Tetapi saudaraku sekalian, peran kebaikan Tuhan akan membuat apa yang Pak Gembala, apa yang pengurus gereja, apa yang seluruh jemaat lakukan menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang bertahan, menjadi sesuatu yang berkembang, menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak, dan menjadi lebih dewasa. Amin. Kalau jemaat di GBI Gunung Padang ini tidak dewasa, tidak mungkin bisa punya gedung seperti ini. Amin. Ini menunjukkan ada kualitas yang berkembang, kedewasaan. Gedung ini tidak terjadi seperti semudah membalik telapak. Gedung ini menjadi gedung yang seperti ini ada sejarah perjuangan, ada sejarah kebersamaan, ada sejarah persatuan hati untuk memiliki visi, bermimpi, memiliki gedung yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih bisa menarik banyak jiwa. Dan ini tentu dibutuhkan perjuangan bersama-sama yang namanya kesatuan hati. Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di sanalah aku akan perintahkan berkat. Amin. Jadi kami percaya Gereja Betel Indonesia Gunung Padang ini selama 37 tahun, walaupun bisa jadi jatuh bangun, persoalan-persoalan yang terjadi di internal, tantangan-tantangan dari pihak luar bisa juga terjadi, tetapi gereja ini eksis. Salah satunya, orang mau berubah, orang mau diubah menjadi semakin dewasa. Nah, kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, saudaraku, kita melayani Allah dengan sungguh-sungguh, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Dan Allah dalam perjuangan, dalam perjalanan pelayanan kita, Dia tidak membiarkan kita sendiri dengan kekuatan alamiah dan kemanusiaan semata, tapi di dalam segala sesuatu, perjuangan dan gerak kita, di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang percaya itu katakan amin. Kita percaya karena ada kasih gereja ini kepada Allah, ada kesatuan hati, ada kesungguhan untuk Allah. Maka di dalam setiap hal yang terjadi itu, Allah tidak tinggal diam, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja ini, bagi seluruh warga jemaat, sehingga semua keluarga di tempat ini menjadi umat yang semakin diberkati, dan diberkati Tuhan, dan juga menjadi berkat.
Indonesia Gunung Padang ini ada untuk apa? Di dalam Roma 11 ayat 36 di sana dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita yakin gereja ini ada. Tuhan jauh-jauh hari di luar benak pikiran Pak Pendeta Kartonius. Tuhan sudah merancangkan. Tuhan sudah punya inisiatif. Gereja Gunung Padang, GBI Gunung Padang yang berjuang tanpa lelah, tanpa henti. Umur yang ke-37 tahun nanti, aku akan beri hadiah gedung yang megah dan luar biasa. Kita percaya ini semua ada berasal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau sesuatu berasal dari Tuhan tidak gampang. Artinya para pihak bisa mengupayakan untuk tidak. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan yang mengadakan semua yang telah ada sekarang ini. Yang kedua, segala sesuatu adalah oleh Dia. Gereja ini ada atas inisiatif Allah, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Tapi gereja ini juga akan terus dipelihara oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan bukan hanya menyertai sampai di umur 37 tahun ini, tapi Tuhan terus akan menyertai. Tuhan tidak pernah akan membiarkan, karena Tuhan akan terus memelihara gereja ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Yesus luar biasa. Nah, ada kalimat terakhir di sini di dalam Roma 11 ayat 36. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi artinya gereja ini ada. Gereja ini diberkati oleh Allah, dipelihara sedemikian rupa untuk apa? Apakah gereja ini untuk nyedoti gereja-gereja lain? No. Gereja Bethel Indonesia tidak memiliki karakter nyedoti jemaat orang lain. Kalau jemaat orang lain datang sendirian, itu soal beda. Yang lalu ada serombongan orang itu ke gereja kami. Terus Pak Gembalanya datang, Pak, itu jemaat saya. Tolong ditolak Pak, supaya tidak bergabung di gereja ini. Loh, ini kan rumah Tuhan Pak. Kalau Bapak merasa itu domba Bapak, silakan kunjungi lagi. Diajak kembali ke rumahnya. Tapi kalau saya suruh ngusir, wong saya nggak undang. Mereka datang, mereka merasa diberkati, mereka berubah hidupnya. Lah mereka merasa dibangun oleh Allah di sini. Ini rumah Allah, ini rumah Bapak. Kok saya suruh ngusir? Tapi saya tidak melarang Bapak ngambil mereka kembali. Fair kan, saudara? Tapi saudara, kita berdoa gereja ini tidak menjadi gereja yang membuat orang lain resah, tapi justru gereja yang memunculkan motivasi. Gereja-gereja Kristen di Purbalingga, gereja-gereja Kristus merek apa saja di Purbalingga bersatu padu, saling memotivasi, saling membangun, saling memberi dan menularkan api, sehingga gereja di Purbalingga dalam merek apapun dipakai oleh Tuhan menjadi bukan untuk menarik jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin.
Jadi, saudaraku, Tuhan itu pemilik segala merek gereja. Dari di sini tadi ada sahabat saya sudah pulang ya, Pak Robert sudah pulang. Oh ya, dia itu adik kelas saya di Lama. Ya, saya pernah sekolah Alkitabilah ini, Pak Sumantri ini senior saya. Senior saya. Ada teman-teman kita yang di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku sekalian, piala gereja ini menjadi pendorong, penyemangat, memberi api, merangkul setiap orang, setiap merek gereja menjadi satu kesatuan, bersama-sama melempar bukat kerajaan Allah dan menarik jiwa-jiwa, kemudian kita muridkan dan kita ajar, kita dewasakan di dalam gereja ini. Gereja ini tidak akan menjadi ancaman. Apalagi Pak Kartomis itu orangnya lembut. Orangnya, saudaraku, bersahabat. Beliau itu tidak punya jiwa melukai. Nah, saudaraku, kita berdoa gereja ini hadir untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Dan saudaraku sekalian, berdasarkan Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, dan juga Injil Markus 12 ayat 30 dan 31, setidaknya di sana kita bisa menangkap ada 5 tugas penting gereja Kristus. Yang pertama, gereja ini ada, gereja ditanam Allah untuk menjadi alat Allah melakukan pelayanan misi. Apa itu misi? Misi adalah mewartakan Kristus, pribadi Kristus, karya-karya Kristus, dan kebenaran-kebenaran firman Kristus dalam rangka menjangkau jiwa untuk diselamatkan di dalam Tuhan. Ini salah satu tugas yang terus harus berjalan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Gereja ini ada, gereja ini disertai Tuhan, gereja ini diberkati Tuhan, supaya gereja ini menjadi alat Tuhan menjalankan pelayanan misi, mewartakan Kristus, memperkenalkan pribadi Kristus, karya-karya Kristus, dan kebenaran-kebenaran firman Kristus dengan tujuan menjangkau jiwa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ini tugas penting. Yang kedua, tentu gedung gereja dan segala fasilitas yang Tuhan berkati supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga bisa membawa seluruh keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Gunung Padang lebih bergairah, lebih setia beribadah, membawa umat menyambungkan diri dengan Allah melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa-doa, melalui persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Inilah tujuan Allah, saudaraku, supaya gereja menjadi alat bagi kemuliaannya. Gereja ini ada, memiliki tugas yang ketiga, mewartakan pengajaran Tuhan. Jadi ada tugas pewartaan marturia kalau dalam bahasa Yunani-nya. Ada liturgia peribadahan, ada didaskalia menyampaikan pengajaran, dan yang keempat, koinonia membangun persekutuan. Tentu tugas-tugas ini bukan sebuah tugas yang segampang yang kadang
dapat kita pikirkan. Dalam menjalankan tugas, mengemban tugas sebagai gereja, tentu ada tantangan-tantangan, ada permasalahan, baik di dalam secara intern maupun bisa jadi permasalahan yang datang dari pihak eksternal. Tapi itu semua tidak boleh menghentikan tugas gereja memuliakan Allah. Di samping membangun hubungan umat dengan Allah, saudara, gereja harus membangun persekutuan satu dengan yang lain di dalam suasana kekeluargaan, suasana kerukunan, dan saudaraku, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, gereja juga dipanggil oleh Allah melakukan pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Gereja ada diberkati untuk menjadi berkat. Itulah tujuan Allah. 5 tugas ini menjadi bagian penting yang harus terus diperjuangkan, dilakukan seraya kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, di dalam perayaan yang penuh dengan sukacita dan syukur ini, tentu saya tidak akan terlalu panjang lebar. Ada pesan penutup buat kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama untuk membaca pesan penutup ini. Saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang setuju kita katakan. Ini janji Tuhan untuk gereja Betel Indonesia Gunung Padang, untuk Bapak Gembala, untuk seluruh pengurus, untuk seluruh aktivis, untuk seluruh jemaat. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun yang terjadi ke depan, kita pegang janji Allah. Apapun pergumulan ke depan, Tuhan berkata, aku beri engkau kemenangan. Aku beri engkau kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Tuhan tidak akan menarik kebaikannya. Kebaikan Allah, berkat Allah akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, dan akan bergerak terus memenuhi kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan ingin kita kelola semua yang Tuhan berkatkan untuk tujuan Tuhan. Kiranya di hari yang tahun yang ke-37 ini, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati sampai Dia datang yang kedua kali dan kita dimuliakan bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Pengurus Gereja Betel Indonesia Jawa Tengah menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gereja Betel Indonesia GPI Gunung Padang, dan selamat menempati gedung yang baru yang luar biasa ini. Selamat untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak Gembala, semua pekerja-pekerja Gembala, seluruh jemaat, rekan-rekan pendeta, diberkati Tuhan. Tuhan beserta kita senantiasa. Shalom. Terima kasih. Oleh firman Tuhan, amin. Mari katakan kanan kiri Bapak Ibu, katakan
diberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Andreas Piutomo yang telah memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan perjalanan GBI Gunung Padang Purbalingga selama 37 tahun dalam kaleidoskop GBI Gunung Padang Purbalingga dan ucapan ulang tahun dari para hamba-hamba Tuhan. Multimedia disilakan. Dan kesempatan ini saya ingatkan kita semuanya supaya kita terus bergandeng tangan untuk menuntaskan ini tugas kita semuanya. Amin. Shalom, saya Pendeta Bintang Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Gereja Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk GBI Gunung Padang Purbalingga yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Antonius Sarjono. Saya juga mengucapkan selamat untuk grand opening pembukaan gedung yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita lebih banyak menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tetap sehat menuntaskan amanat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saya Pendeta Andreas Piutomo, Ketua Gereja Federal Indonesia pada Brebes, Jawa Tengah, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-37 sekaligus menyampaikan selamat untuk grand opening tempat ibadah yang baru Gereja Federal Indonesia Gunung Padang Purbalingga. Tuhan Yesus memberkati, selalu sukses, bertumbuh sehat, berkembang menjadi besar, menjadi banyak, nama Tuhan dimuliakan, dan kita tetap sehati menuntaskan amanat Tuhan Yesus Kristus. Gimana? Shalom, saya Pendeta Amin Rasdi, Ketua GBI Pergil Baradaya, mengucapkan selamat kepada GBI Gunung Padang buat acara syukuran pelayanan selama 37 tahun. Juga selamat buat menempati gedung gereja yang baru. Saya percaya Bapak Pendeta Antonius beserta seluruh staf pembalaan dan jemaat yang ada, dengan ditambahkannya fasilitas yang baru, semakin berapi-api, semakin menyala-nyala, dan semakin diberkati Tuhan. Seluruh jemaat yang ada siap support, dukung, dan tetap maju di dalam Tuhan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya sebagai Kasub Rayon 2 GBI Sukawanan Bandung mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Antonius, seluruh pekerja dan jemaat Tuhan untuk grand opening peresmian gedung ibadah yang luar biasa, sekaligus merayakan ulang tahun GBI Jemaat Gunung Padang Purbalingga yang ke-37. Doa kami segala yang terbaik, pengurapan hikmat, perkenanan dan penyertaan Tuhan curahkan berlimpah di musim yang baru. Gereja Tuhan bertumbuh tanpa batas, berdampak menjadi berkat, dan kita akan melihat nama Tuhan semakin dimuliakan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat ulang tahun. Shalom, saya GBI Purbalingga mengucapkan selamat hari ulang tahun gereja GBI Purbalingga yang ke-37 dan juga khususnya yang baru yang paling suka dan berkat dan juga
Shalom semuanya. Selamat atas peresmian gedung ibadah baru GBI Gunung Padang Raya 2 pada tanggal 14 November 2024. Kini gedung ini menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Pada tanggal 24 November 2024, GBI Gunung Padang Raya 2 dengan berusia 37 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk Pak Kartomius, Ibu Yohana, seluruh pekerja dan jemaat yang ada di GBI Gunung Padang Raya 2. Doa saya agar semua diberkati berlimpah-limpah. Ingat, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Jadi teranglah. Kita akan selesaikan amal agung sebelum Tuhan datang untuk kali kedua. Dan saya ingatkan untuk fokus tahun 2033. Mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Harvest now, Jesus for everyone. Tuhan Yesus berkati. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini dengan syukur yang luar biasa kita meresmikan untuk pemakaian awal dan seterusnya gedung ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai Ketua PPD dengan didampingi Tante Ruby dan juga Bapak Gembala Ibu Gembala di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami resmikan gedung gereja yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini Tuhan yang terus memberi kekuatan, Tuhan yang terus memberikan pengurapan baru, melengkapi hamba-Mu supaya dapat membawa pekerjaan Tuhan khususnya gereja Petronesia yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan hamba-Mu dan keluarganya. Terpuji-pujilah nama-Mu dan rekan-rekan kami hamba Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, baik yang ada di lingkup gereja Petronesia maupun gereja Tuhan yang ada di Purbalingga. Mereka yang hadir malam hari ini, kami percaya Engkau juga yang terus melengkapi kami semua, memakai kami semuanya agar kami dapat mengerjakan tugas panggilan kami supaya amanat agung Tuhan Yesus dapat diselesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan berikan buat kami malam hari ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat tangan, buka hati. Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur Engkau hadir di dalam seluruh rangkaian peribadahan kami. Engkau memimpin kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur untuk semua